Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas usul fikih dosen pengampu Dr. Muhammad Nasiruddin MAG. Nama Chandra Dwi Pangestu dengan NIM 202111232. Kelas Hukum Ekonomi Syariah 3G. Ta'arud al-Adilah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa ta'arud berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangannya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Adapun menurut Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin, ta'arud memiliki kesamaan dengan arti ta'adul dan takhabul. Menurutnya, ta'arud atau perbenturan antar dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. Al-Yasabilah mengemukakan ta'arud al-Adilah sebagai berikut. Ta'arud itu hendaknya satu dari dalil yang sama martabat subutnya mengandung ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalil yang lain. Adapun ta'arud al-Adilah menurut kajian ilmu usul fikih adalah berhadapan dua dalil dengan cara yang saling bertentangan. Yang perlu ditegaskan dalam pengertian ta'arud ini ialah permasalahannya ada ketentuan waktunya, sehingga pengertian ta'arud dapat disimpulkan menjadi masing-masing dalil menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki dalil yang lain. Dari pengertian di atas ada 5 ketentuan dalam pengertian ta'arud, yakni 1. Adanya dua dalil, kemudian 2. Sama martabat atau derajat keduanya, 3. Mengandung ketentuan yang berbeda, 4. Berkenaan dengan masalah yang sama, dan kemudian yang terakhir menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Kemudian syarat-syarat ta'arud al-Adilah. Ada 5 ketentuan dalam ta'arud untuk mengetahui apakah suatu dalil tersebut bisa dikatakan bertentangan seperti pada penjelasan dari pengertian ta'arud itu sendiri, yakni pertama, hukum, kedua, dalil tersebut saling bertentangan seperti halal dengan haram, wajib dengan tidak wajib, menetapkan dengan meniadakan. Kedua, objek hukum yang bertentangan tersebut sama. Kemudian yang ketiga, waktu berlakunya hukum tersebut sama. Yang keempat, hubungan kedua dalil yang saling bertentangan sama. Kemudian yang kelima, kedudukan atau tingkatan kedua dalil yang saling bertentangan tersebut sama, baik dari segi asalnya maupun petunjuk dalilnya. Lalu macam-macam ta'arud al-Adilah. Pertama, pertentangan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, pertentangan antara As-Sunnah dengan As-Sunnah. Yang ketiga, pertentangan antara As-Sunnah dengan Al-Qiyas. Dan yang keempat, pertentangan antara Qiyas dengan Qiyas. Kemudian solusi atas perbenturan dalil hukum. Yang pertama dari Ali Hizbullah, sebagaimana dikutip Kamal Mukhtar, mengatakan bahwa jika dua dalil yang bertentangan keduanya khati, tidak mungkin ditarjih. Carilah mana yang lebih dahulu melalui asbabul wurudnya. Kemudian dalil yang terakhir dinasya oleh dalil yang datang lebih dahulu. Kalau bisa maka dilakukan jamak, kompromi di antara dua dalil tersebut. Jika masih tidak bisa, maka tinggalkan kedua dalil tersebut. Kemudian yang kedua, berbeda dengan Ali Hizbullah, Abdul Wahab Khalaf menawarkan 4 buah opsi. Yang pertama, jika terjadi pertentangan antara dalil hukum, maka kompromikan dalil-dalil yang bertentangan tersebut melalui jalan takwil. Yang kedua, jika tidak ada kompromi, gunakan cara tarjih dengan mencari dalil yang lebih utama. Dan yang ketiga, jika tidak bisa, lakukan nasya, tentunya dengan mencari tahu dulu sejarah pewahyuan dalil tersebut. Dan yang keempat, jika masih tidak bisa, maka dalil yang kontradiksi tersebut ditangguhkan. Hukum ta'arud metode Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, ta'arud mungkin terjadi di antara dalil-dalil syar'i atau di antara dalil-dalil lain yang tidak syar'i. Dan jika ta'arud terjadi dua dalil tersebut, maka harus menempuh 3 langkah berikut. Yang pertama nasya, yang kedua tarjih, dan yang ketiga al-jam'u wa at-taufiq.
Kemudian hukum ta'arud metode Syafi'iyah. Langkah-langkah untuk mencari solusi dan berijtihad. Yang pertama, kompromi antara dalil yang kontradiktif dengan cara yang bisa diterima. Kemudian yang kedua, mentarjih di antara dua dalil. Yang ketiga, menasyak salah satu dalil. Kemudian yang keempat, menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi. Kemudian mutlak muqayyad. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa sesuatu takyid atau pembatas. Jadi, ia hanya menunjuk pada satu individu, tidak tertentu dari hakikat tersebut. Sedangkan muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan hayyid atau batasan. Para fuqaha telah bersepakat bahwa jika ada lafaz mutlak yang hukum dan objeknya sama dengan lafaz yang muqayyad, maka pengertian lafaz yang mutlak tersebut disesuaikan dengan lafaz yang muqayyad. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila ada lafaz mutlak mempunyai perbedaan hukum dengan lafaz yang muqayyad, maka pengertian lafaz yang mutlak tidak dapat disesuaikan dengan lafaz yang muqayyad, meskipun keduanya mempunyai sebab yang sama, kecuali apabila ada indikasi atau qarinah atau dalil lain yang tersendiri. Kemudian tentang tarjih, Muhammad Al-Jurjani mendefinisikan tarjih secara bahasa sebagai pekerjaan menetapkan salah satu dari dua dalil yang tingkatannya lebih kuat dari yang lainnya. Secara terminologis, Romli S.A. memberikan definisi tarjih secara substansial. Beliau mengatakan bahwa tarjih adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antara dalil-dalil yang tampak berlawanan. Kemudian singkatnya, tarjih merupakan solusi akhir atas dua dalil yang bertentangan. Setelah segala upaya dilakukan untuk mengkompromikan kedua dalil tersebut. Kemudian untuk yang terakhir, nasyak masuk. Nasyak menurut bahasa dipergunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Kata nasyak juga dipergunakan untuk makna memindahkan suatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan menurut istilah, nasyak ialah mengangkat atau menghapuskan hukum syarak dengan dalil hukum syarak yang lain. Untuk menasyak suatu nas disyaratkan harus memenuhi 4 syarat berikut ini. Yang pertama, hukum yang dimansukh tidak diikuti oleh ungkapan yang menunjukkan atas berlakunya hukum tersebut selama-lamanya. Misalnya, sabda Nabi SAW, jihad tetap berlangsung sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, hukum yang dimansukh itu tidak termasuk masalah-masalah yang telah disepakati oleh para cerdik pandai atas kebaikan atau keburukan masalah-masalah tersebut, seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang tua, jujur, adil, menganiaya, bohong, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, nas yang mengganti turunnya harus lebih akhir dari nas yang diganti. Di samping itu, kedua nas di atas harus sama kekuatannya. Dan yang terakhir, yang keempat, jika nas tidak jelas, maka disyaratkan kedua nas tersebut benar-benar sudah tidak dapat dikompromikan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.